Apa namanya, untuk terutama masyarakat menengah ya, kalau untuk konsumsi pokok mungkin mereka tidak mengalami kurangan, tapi konsumsi lain-lain termasuk untuk investasi sebenarnya mereka masih menahan begitu ya, sejak, 3 triwulan, terakhir begitu, dan, sudah ada mengalami perbaikan. Nah, kalau mereka terkena dampak tentu saja, pasti mereka akan, mengurangi konsumsi-konsumsi yang, tidak perlu gitu. Apakah, ada bantuan yang bisa diberikan? Ya saya kira misalnya saja kalau mereka terdampak, yang kalau mereka masuk ke garis kemiskinan tentu bisa melapor ke RT RW untuk mereka mendapatkan bantuan. Tapi yang berada pada level menengah ini paling tidak, keleluasaan untuk, misalnya apakah, mereka bisa masuk ke program, lanjutan apabila restrukturisasi diperpanjang ya untuk kredit dan sebagainya. Saya kira itu bisa satu peluang. Kemudian yang, kedua adalah, diberikan, kepastian oleh pemerintah, beberapa komponen harga pangan dan sebagainya itu masih tetap relatif stabil begitu. Jadi menekan seoptimal mungkin, inflasinya tidak boleh dari 6 atau misalnya 5%. Nah, komoditas apa aja yang kemungkinan terpengaruh, nah itu yang kemudian dijaga oleh pemerintah begitu ya. Apakah beras ataukah misalnya yang lain sehingga, ini bisa mengurangi beban terutama masyarakat menengah yang juga, terkendala begitu. Nah, saya kira, kedua itu yang biasanya dilakukan ya. Apakah ada peluang lain? Ya saya merasa memang kalau untuk kelas, menengah ya, apa tadi, kuncinya adalah, konsumsinya, katakanlah yang berkurang tadi dipermudah untuk mereka mendapatkan fasilitasi, apakah kredit dan sebagainya sehingga mereka, tetap bisa, katakanlah membayar kewajiban dan tidak terganggu dengan situasi kenaikan BBM begitu. Baik, bagaimana dengan usul kenaikan upah di atas 10% yang disampaikan buruh? Anda lihat ini masuk akal? Ya saya kira memang begini, kalau kita lihat ya, kemarin memang peraturan, Menteri Ketenagakerjaan yang lama itu sangat mendistorsi kenaikan upah buruh ya, kenaikan upah buruhnya terlalu kecil ya, bahkan mungkin di bawah 3% atau 2% begitu. Jadi, dan itu sangat menekan, apa namanya, buruh begitu dan implikasinya apa, konsumsi masyarakat terutama kelompok buruh, rendah dan implikasinya adalah pemulihan ekonomi dari segi konsumsi terutama buruh juga, katakanlah juga akhirnya, melambat begitu. Bahkan cenderung upah real buruh, kalau kita lihat data terakhir BPS itu, turun begitu. Nah, kenaikan upah saya kira satu hal yang wajar ya, kita dalam kondisi pemulihan, pertumbuhan ekonomi sekarang, 5%, tapi inflasi memang sudah di atas 5% gitu, realnya turun begitu ya. Realnya turun artinya kalau kita lihat ya sekarang, uang yang dipegang masyarakat dengan pertumbuhan pendapatan menjadi berkurang. Kalau inflasi 7% kemudian pendapatan atau growth-nya 5%, maka masih defisit 2% begitu. Nah, kenaikan upah 10% ya menurut saya itu, terlalu tinggi begitu ya. Mungkin, kita harus lihat bahwa, on average, apakah inflasi di, tahun ini, katakanlah bisa 7% atau bisa rendah. Nanti, kita hitung. Jadi, mungkin, terlalu tinggi kalau misalnya, hanya, 10% begitu ya. Tetapi juga tidak 5%. Nah, dan di antara itu harus dilakukan, perhitungan ulang yang layak lah. Tentu saja dengan, peraturan, Menteri Tenagakerja yang baru, bisa didapatkan angka yang lebih, baik begitu. Kemungkinan sekitar 5%-an yang mungkin masih rasionabel dengan, kebutuhan-kebutuhan sehari-hari, paling tidak untuk menahan laju inflasi begitu. Jadi masih punya peluang gitu. Karena ini kan juga, beban pengusaha sekarang lagi tinggi, ya masyarakat juga tinggi, semua lagi tertekan begitu. Jadi kalau kenaikan terlalu tinggi malah membuat ekonomi akan semakin turun begitu.